Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Dua raksasa Premier League, Manchester United dan Liverpool, dikabarkan tertarik untuk membajak gelandang Leicester City, Harvey Barnes. Performa apik Harvey Barnes itu tentu saja menarik perhatian. Kini ia dikabarkan sangat menarik minat dari dua klub raksasa Premier League, Manchester United dan Liverpool. Kabar tersebut dilansir oleh Mirror. Laporan itu juga menyebut Leicester City langsung bergerak untuk melindungi asetnya yang berharga itu. Mereka dikabarkan akan berusaha untuk memperbaharui kontrak Barnes. Laporan itu menambahkan, Barnes sendiri tampaknya masih bahagia dan siap bertahan lebih lama di King Power Stadium. Liverpool saat ini sedang memburu gelandang baru sebab mereka butuh pengganti Georginio Wijnaldum. Gelandang asal Belanda itu sendiri kemungkinan besar akan cabut dari Liverpool sebab ia belum memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni 2021 mendatang. Harvey Barnes pun jadi gelandang terbaru yang dikaitkan dengan Liverpool. Sebelumnya mereka sempat dikaitkan dengan beberapa pemain seperti Florian Neuhaus dan Rodrigo de Paul. Erling Braut Haaland diyakini akan bersikap sabar tentang masa depan karirnya. Pemain Borussia Dortmund itu tidak akan buru-buru pindah klub untuk meningkatkan level dan capaiannya. Haaland menjadi incaran banyak klub papan atas Eropa sejak tampil apik di RB Salzburg. Manchester United telah lama memantaunya, tetapi Haaland memilih untuk bergabung dengan Borussia Dortmund pada Januari 2020 lalu. Keputusan Haaland memilih pindah ke Borussia Dortmund sangat tepat. Dia langsung mendapatkan tempat di tim utama. Haaland bermain secara reguler dan menunjukkan progres yang luar biasa ke dalam karirnya. Pandit sepak bola Eropa Mark London menilai Erling Haaland punya karakter yang bagus. Pemain 20 tahun itu tidak akan mengambil resiko pindah ke klub ketika belum merasa siap menapak level selanjutnya. Haaland punya begitu banyak opsi sebelum pindah ke Borussia Dortmund. Selain United, Chelsea hingga Manchester City juga disebut tertarik pada bomber yang kini menjadi andalan timnas Norwegia itu. Real Madrid pun dalam tim yang lama membidiknya. Erling Haaland telah membuat setan merah kecewa pada Januari 2020 lalu. Mark Longdon yakin United bakal kembali kecewa jika mengajukan tawaran pindah untuk Haaland pada akhir musim 2020-2021 nanti. Laga pekan ke-25 Premier League yang mempertemukan dua klub raksasa Inggris, Chelsea dan Manchester United, berjalan dengan sengit. Namun pertandingan yang digelar di Stamford Bridge tersebut berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Situs resmi Premier League berdasarkan hasil pemungutan suara menobatkan Luke Shaw sebagai man of the match. Back Manchester United itu mendapatkan 32% suara, lebih baik dari Aaron Wan-Bissaka dan Andreas Christensen. Watford memberikan rating 7,4 untuk pria berumur 25 tahun tersebut. Menurut catatan, Shaw menyelesaikan 3 dari 4 jegalan, melakukan 3 sapuan serta membuat 1 intercept selama pertandingan berlangsung. Selama permainan, Chelsea lebih sering mengeksploitasi sisi sayap Manchester United. Meski begitu, area yang dikawal oleh Luke Shaw jarang dieksploitasi kalau dibandingkan dengan sisi kanan pertahanan area Aaron Wan-Bissaka. Tuchel bahkan sampai mengganti Callum Hudson-Odoi dengan Reece James usai jeda babak pertama yang menyulitkan Shaw. Akan tetapi Shaw tak bergeming. Beda ucapan, beda tindakan. Back Manchester United, Luke Shaw mendengar dari mulut wasit langsung bahwa pemain Chelsea Callum Hudson-Odoi melakukan handsball di kotak penalti. Beberapa saat setelah kejadian, wasit menghentikan jalannya pertandingan untuk sementara. Ia melakukan tinjauan ulang dari tayangan VAR lewat mesin video yang tersedia di pinggir jalan. Setelahnya, wasit bernama Stuart Atwell itu menganulir penalti Manchester United. Tetapi Atwell mengakui kalau The Red Devils seharusnya mendapatkan penalti. Obrolannya dengan Kapten MU Harry Maguire terdengar oleh Luke Shaw. Kalau memang itu bukan penalti, saya tidak yakin kalau mereka harus menghentikan pertandingan, ucap Shaw. Wasit bahkan berkata kepada Harry Maguire bahwa jika dia berkata kalau itu penalti, akan ada banyak obrolan yang terjadi setelah laga. Harry Maguire diberitahu kalau itu adalah penalti. Saya tidak paham kenapa permainan sampai dihentikan. VAR sungguh membingungkan.
Saya tak akan mengeluhkan hal itu karena saya tidak yakin kedua tim cukup bagus untuk meraih kemenangan. Kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang dari layar kaca, salah satunya Gary Neville, selaku legenda Manchester United. Ia sampai tak habis pikir mengapa mantan timnya tersebut tidak mendapatkan penalti dari kejadian itu. Kontroversi tercipta ketika Chelsea dan Manchester United saling bertatap muka di Premier League. Banyak yang beranggapan kalau The Red Devils selaku tim tamu seharusnya mendapatkan penalti. Situasi di lapangan baik media sosial maupun suara pandit berbicara langsung memanas. Tentu mereka butuh penjelasan yang logis soal mengapa wasit tidak memberikan penalti kepada Manchester United. Untuk meredakan suasana, Premier League pun merilis pernyataan seputar kejadian tersebut. Mereka meyakini kalau Hudson-Odoi tidak melakukan handsball karena tangannya tidak bergerak ke arah bola. VAR meminta wasit untuk melihat kembali insiden tersebut. Namun dia tetap bertahan pada keputusannya di lapangan karena merasa kalau Hudson-Odoi tidak menggerakkan tangannya ke arah bola, tulis Premier League. Manchester United dikabarkan bisa merugi akibat kesepakatan masa lalu yang dibuat kala mereka membajak Dean Henderson dari klub masa kecilnya. Kerugian yang akan dialami oleh Manchester United itu bisa terjadi andai kata mereka memilih untuk memainkan Dean Henderson alih-alih David De Gea di mistar gawang. Laporan The Sun menyebutkan jika Manchester United harus membayar 10.000 pound sterling atau sekitar 198,9 juta rupiah pada Charleston United tiap kali Dan Henderson bermain untuk mereka. Kesepakatan ini sendiri terjadi pada 2011. Dan Henderson yang baru berusia 14 tahun menarik minat Manchester United yang lantas memboyongnya. Menjadi siswa akademi Manchester United sejak 2011 sampai 2015, Henderson pertama kali dikenalkan oleh publik pencinta Liga Inggris lewat penampilan sensasionalnya kala dipinjamkan ke Sheffield United edisi 2019-2020. Dean Henderson berhasil menjadi salah satu alasan dibalik penampilan luar biasa yang dicatatkan oleh Sheffield United yang baru saja promosi di musim tersebut. Sebelum mencuri perhatian seperti sekarang, Henderson sempat dipinjamkan oleh Manchester United ke Stockport County pada 2016, Grimsby tahun 2016-2017, dan Shrewsbury tahun 2017-2018. Usai penampilan sensasionalnya bersama Sheffield United, Henderson dipulangkan dan diproyeksikan bakal menjadi kiper masa depan Manchester United. Namun kurangnya menit bermain yang ia dapatkan sejauh ini membuat Henderson frustasi. Kabarnya ia memiliki rencana untuk hengkang dari Manchester United secara permanen jika sampai akhir musim nanti situasinya yang dialaminya tidak mengalami perubahan. Beberapa klub seperti Chelsea telah menyatakan ketertarikan mereka pada Dean Henderson. Andai kata kiper masa depan timnas Inggris itu benar-benar bakal hengkang di bursa transfer musim panas mendatang. Chelsea hanya mampu bermain imbang melawan Manchester United dalam ajang Premier League. Meski begitu, Thomas Tuchel mengaku senang melihat performa para pemainnya dalam pertandingan ini. Meski hanya meraih 1 poin di markas sendiri, Tuchel mengaku senang dengan performa yang ditunjukkan anak asuhnya dalam pertandingan kali ini. Thomas Tuchel juga frustasi melihat Timo Werner dan kawan-kawan kesulitan dalam menciptakan peluang di sepertiga akhir dalam laga ini. Thomas Tuchel juga angkat bicara terkait keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada Manchester United setelah meninjau VAR. Bagaimana ini bisa menjadi intervensi VAR? Pemain berbaju merah memainkan bola dengan tangan dan kemudian kami memeriksa penalti. Mengapa wasit harus melihat ini? Imbuhnya, saya sudah melihatnya di iPad. Saya tidak mengerti mengapa wasit harus memeriksanya, tapi saya senang tidak ada penalti. Itu akan membuat keadaan menjadi buruk. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan pujian pada barisan pertahanan timnya saat berjumpa Chelsea, sebab United dinilai tampil bagus dalam menjaga gawangnya tidak kebobolan. Sepanjang laga, Chelsea melepaskan 18 shoot, 6 tepat sasaran ke gawang United. Dari jumlah itu, tidak satu pun gol bersarang di gawang David De Gea. Catatan itu tentu saja membuat Solskjaer amat puas. Duet Harry Maguire dan Victor Lindelof bermain solid sebagai bek tengah. Begitu juga dengan Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka yang sangat stabil menjaga lini belakang dan membantu serangan. Gunnar Solskjaer cukup puas melihat lini belakang United, namun dia punya catatan pada performa pemain depan yang dinilai tidak cukup impresif. Ole Gunnar Solskjaer melihat Marcus Rashford dan kolega tidak cukup tajam.
Ole Gunnar Solskjaer memiliki rencana untuk mengejar ketertinggalan poin Manchester United dari rival sekota Manchester City. Pasalnya posisi timnya semakin jauh dari skuad Pep Guardiola yang kini menempati posisi teratas klasemen Liga Inggris 2020-2021. Manchester City mendulang kemenangan dengan skor 2-1 saat menjamu West Ham United di Stadion Etihad. Kemenangan itu membuat skuad Pep Guardiola semakin kukuh di puncak klasemen, sementara dengan meraih 62 poin. Sehari berselang, Manchester United bertandang ke Stamford Bridge. Skuad Ole Gunnar Solskjaer berusaha meraih kemenangan untuk mendekatkan poin dengan Manchester City. Namun, setan merah tak mampu mendulang kemenangan. Mereka hanya bermain seri dengan The Blues. Hasil seri Man United membuat mereka meraih 50 poin selisih 12 angka dari Man City dan ditempelkan ketat oleh Leicester City yang hanya berbeda 1 poin dari mereka di posisi ketiga. Lepas laga melawan Chelsea, Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan kekecewaannya. Dia menilai anak asuhnya harus mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Laga selanjutnya di Liga Inggris, Manchester United akan bertandang ke Crystal Palace pada Kamis 4 Maret 2021. Solskjaer menekankan bahwa kemenangan sangat penting karena hanya tersisa 12 laga lagi di Liga Inggris musim ini. Kami akan melawan Crystal Palace selanjutnya, jadi kami menantikan yang itu. Saya senang dengan energi dan sikap semua orang. Kami hanya butuh sedikit kualitas. Saya katakan sebelum pertandingan dalam apa yang disebut pertandingan besar ini. Kami telah mempertahankan beberapa clean sheet yang bagus, pertahanan yang hebat, energi, serta sikap. Para pemain telah melakukan segalanya dengan benar-benar saat bertahan. Dari segi serangan, kami membutuhkan sedikit kualitas, tetapi itu, tim ini akan selalu menjadi lebih baik, pungkasnya. Kebersamaan Manchester United dan Eric Bailly nampaknya akan berlanjut lebih lama setelah manajemen Setan Merah dilaporkan sudah menyodorkan draft kontrak baru untuk sang bek. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United sudah mulai menghubungi agen Bailly. Mereka mengutarakan ketertarikan untuk memperpanjang kontrak sang bek. Mereka kabarnya memberi kontrak jangka panjang untuk bek 26 tahun tersebut. Bailly dan sang agen menyambut baik ajakan itu dan mereka diberitakan masih mempelajari draft kontrak dari Manchester United. Penyerang Manchester United Edinson Cavani nampaknya sedang frustrasi dengan cedera yang ia alami. Striker asal Uruguay itu mengaku ingin segera membela Setan Merah lagi. Edinson Cavani sendiri nampaknya kesal mendapatkan cedera. Ia mengaku ingin segera kembali memperkuat Setan Merah. Harapan Cavani itu ia utarakan setelah pertandingan Chelsea versus Manchester United dini hari kemarin. Sang striker mengaku ingin segera kembali ke lapangan dan membantu timnya saat bertanding. Manchester United dikabarkan ingin mendatangkan Pau Torres pada bursa transfer musim panas 2021 mendatang. Bek Villarreal itu bakal diflot untuk memperkuat sektor pertahanan Setan Merah. Menurut Eurosport, Torres menjadi target dengan harga miring dibandingkan incaran utama mereka Jules Koundé. Torres dikabarkan punya klausul pelepasan senilai 43 juta pound sterling atau sekitar 855,4 miliar rupiah. Seperti apa perbandingan kinerja Pau Torres di Liga Spanyol musim 2020-2021 dengan 3 bek tengah yang dipunyai MU saat ini di Premier League musim ini? Berikut rinciannya, seperti dilansir Planet Football.